Oke, selamat bergabung dan selamat berjumpa bersama saya, Boy Arwin Sibua, di channel Matematika Kreatif. Yang dimana channel ini sengaja saya buat dan sengaja saya bangun untuk memberikan informasi-informasi atau untuk memberikan penjelasan-penjelasan atau pemahaman-pemahaman seputar tentang ilmu matematika. Nah, bagi teman-teman yang masih belum mensubscribe video ini, silahkan di-subscribe supaya tidak ketinggalan video-video yang saya upload seterusnya di dalam pelajaran matematika. Dan jangan lupa di komen, ditinggalkan di kolom komentar di bawah, dan diberikan pertanyaan jika ada yang kurang jelas dari apa yang saya jelaskan. Oke, kita lanjut pada videonya. Video ini itu dengan judulnya definisi atau istilah umum tentang matematika. Nah, sebelum kita mendalami suatu ilmu dalam matematika, kita perlu tahu apa sebenarnya matematika itu. Kenapa dia disebut matematika dan kenapa dia disebut dengan ilmu hitung. Nah, pertama kalinya dulu matematika ini berasal dari suatu bahasa, yaitu bahasa Yunani. Apa yang hendak dia sebut di situ yaitu uanou mathema. Apa maksud dari kata uanou mathema itu? Artinya suatu pengetahuan atau suatu pemikiran dan suatu pembelajaran. Yang dimana matematika ini awalnya atau sebelumnya sering disebut sebagai ilmu hisab. Kenapa dia disebut sebagai ilmu hisab? Karena dia itu suatu ilmu yang mempelajari tentang suatu ruang, ilmu yang mempelajari tentang suatu struktur, dan ilmu yang mempelajari suatu besaran serta perubahan. Nah, di dalam hal ini diartikan sebagai ilmu yang mempelajari suatu ruangan atau ruang yang mempelajari suatu besaran. Dia di sini tergolong di dalam ilmu hitung. Kenapa dia tergolong di dalam ilmu hitung? Karena dia ini suatu pembelajaran yang dihasilkan secara logis. Artinya hasilnya nanti sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Nah, ini tanpa khayalan ataupun tanpa opini. Artinya ini fakta, memang benar-benar dia sesuai dengan pembuktiannya. Nah, di mana di sini dia menyatakan bahwa matematika ini ditemukan oleh salah satu matematikawan atau ahli matematikawan yang berasal dari aksioma. Apa yang hendak ia katakan ini? Dia menyatakan, dia mengambil suatu kesimpulan bahwa matematika itu adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang kesimpulan penting. Nah, secara harfiahnya atau secara etimologis, perkataan matematika disebut atau diistilahkan atau diartikan sebagai ilmu yang dihasilkan oleh penalaran. Kenapa dia disebut sebagai ilmu yang dihasilkan oleh penalaran? Karena memang jelas matematika ini hasil atau tumbuh dari penalaran manusia yang logis serta sesuai dengan fakta-faktanya atau bukti-bukti dalam mencari jawabannya. Nah, matematika ini dihasilkan dari pemikiran-pemikiran yang logis dan pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan penalaran di dalam hidup manusia. Jadi dengan berpikir secara bernalar artinya ilmu matematika yang mempunyai suatu makna keilmuan atau suatu kepastian yang difikirkan secara logis atau masuk akal. Nah, lain halnya ini atau kita lanjut, matematika ini dia tidak hanya sendiri, tetapi dia terdiri dari berbagai macam atau materi-materi yang akan dibahas di dalamnya. Materi-materi yang akan dibahas di dalamnya itu misalnya materinya yaitu jenis dan operasi bilangan. Ada banyak, itu jenis operasi bilangan, aritmatika, logaritma, fungsi, persamaan dan pertidaksamaan, baik satu linear, dua linear, dan 3 variabel. Baik juga di sini itu mempelajari tentang limit, kemudian sudut-sudut istimewa, tentang peluang,
dan lain sebagainya. Dan mungkin materi-materi itu nanti saya akan coba menuangkan atau mencoba memberikan penjelasan dan pemahaman di video saya seterusnya. Tapi jangan lupa ya, subscribe biar tahu nanti video-video seperti apakah materi-materi dalam matematika. Nah, yang kedua atau yang ketiga, kita masuk di bidang-bidang matematika. Tentunya matematika ini memiliki bidang-bidang. Yang pertama, besaran. Apa yang hendak dia katakan di situ tentang besaran? Penilaian dimulai dari jumlah digit atau digit pertama alami dan bilangan bulat. Semua nomor dan operasi aritmatika pada angka yang disusun dan dalam aritmatika. Artinya di sini besaran ini adalah suatu ukuran atau suatu ukuran lah kita bilang, atau suatu ukuran di dalam aritmatika atau materi-materi lain seperti yang saya katakan tadi. Nah, yang kedua itu ruang. Ruang itu dia adalah penilaian yang dimulai dari geometri ruang, khususnya geometri Euclidean. Nah, ruang ini atau bidang ruang ini dia itu dipelajari di dalam geometri. Ya. Di dalam geometri kita mengetahui ruang sampel yang digunakan di dalam suatu mata pelajaran atau di dalam suatu materi-materi dalam matematika tersebut. Yang seterusnya perubahan. Nah, jelas kita tahu bahwa apa itu perubahan? Adalah suatu hasil yang dari awal dengan hasil keduanya tentu berubah. Nah, perubahan yang terjadi itu bukan seakan-akan tidak mempunyai penjelasan atau tidak mempunyai yang namanya bukti nyata atau bukti yang fakta. Nah, perubahan yang terjadi antara ruang yang satu dengan ruang yang satu, maka tentunya ada pembuktiannya yang membuktikan suatu jawaban tersebut adalah benar. Jadi bukan sembarangan matematika ini. Dia tidak sembarangan memberikan suatu penjelasan, tapi sesuatu kepastian yang saya katakan tadi. Jawabannya yang benar sesuai dengan penalaran dan hasil logika manusia. Nah, yang ketiga atau yang keempatnya, dasar dan filsafat. Istilah lain di sini atau memiliki arti di sini yaitu untuk memperjelas dasar matematika, bidang logika matematika dan teori himpunan dikembangkan secara teori kategori yang masih berkembang. Nah, artinya di sini dasar filsafat ini itu suatu teori matematika yang dikembangkan melalui kategori. Ya, sehingga nanti hasilnya ke depan menjadi lebih baik atau hasilnya mendapatkan hasil atau jawaban yang sesungguhnya. Kemudian seterusnya di sini yaitu matematika disket. Apa matematika disket ini? Adalah nama umum untuk bidang matematika paling berguna di dalam ilmu komputer teoritis. Nah, matematika disket ini sering digunakan atau istilah lain di dalam ilmu matematika di dalam bidang komputer. Nah, seterusnya matematika terapan adalah matematika yang berkenan dengan pengguna alat matematika abstrak. Maksudnya di sini suatu ilmu matematika yang mempunyai terapan. Dia itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai hasil dari pemikiran manusia yang logis, maka diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kan, jika kita membeli suatu barang, nah tentunya dengan membeli suatu barang itu kita menghitung berapa hasilnya dan apa kita rugi atau tidak. Nah, itulah maksud dari ilmu terapan ini. Kemudian matematika ini dia ini mempunyai perbedaan dengan ilmu pengetahuan yang lain. Di mana perbedaan matematika ini dengan ilmu pengetahuan yang lain? Salah satu di antaranya adalah di bawah ini. 1. Objek pembicaraannya adalah abstrak. Nah, nyata dia ini berbicara tentang yang abstrak, ya, yang memang benar sesuai dengan penalaran gitu, yang memang sesuai dengan logika kita dan masuk akal juga. Yang kedua, pembahasannya mengandalkan nalar. Itulah yang saya katakan tadi. Nalar, pemikiran. Dia lebih mengutamakan pada pemikiran yang namanya pemikiran yang sesuai lah gitu.
Ya, dia itu tidak berpikir tentang opini atau sesuatu yang terjadi besok, tidak. Walaupun dia nanti mempelajari itu peluang, memang dia mempelajari tentang yang belum terjadi, tetapi peluang itu menjelaskan bagaimana cara mencari yang akan terjadi nantinya. Yang ketiga, pengertian atau pernyataan dalam matematika diberikan berjenjang sangat konsisten. Artinya di sini dia memberikan suatu pengertian dan suatu penjelasan yang sangat mendalam sehingga kita bisa mampu untuk mempelajarinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, matematika melibatkan perhitungan dan pengerjaan operasi yang aturan disusun secara tata nalar. Nah, dia di sini mempunyai suatu aturan atau mempunyai suatu operasi. Yang dimana operasi ini itu suatu rumus atau suatu cara dalam memecahkan suatu persoalan dalam matematika. Nah, itulah. Jadi dia mempunyai suatu rumus, mempunyai suatu formula dalam mencari suatu jawaban yang sebenarnya, gitu. Yang terakhir, matematika digunakan dalam berbagai aspek maupun dalam kehidupan sehari-hari sehingga disebut sebagai ilmu teknologi. Nah, jelas. Ini memang sudah benar jelas. Kenapa jelas? Karena matematika itu memang benar-benar digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam perhitungan sehari-hari kita menggunakan matematika. Kita gunakan logika matematika kita yang masuk akal dan sesuai dengan diterima oleh nalar atau logika orang lain. Nah, mungkin itu saja penjelasan seputar tentang pengetahuan umum atau istilah matematika. Untuk video seterusnya nanti tentang materi-materinya mungkin kita akan jumpa di video seterusnya. Jadi biar tidak ketinggalan video, silakan di subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya biar tetap tampil di beranda kalian video saya. Jadi pesan dari saya, belajar matematika itu asik. Belajar matematika bukan sulit, tetapi belajar matematika memiliki konsentrasi yang tinggi. Dengan konsentrasi yang tinggi, maka kita tidak menyebut matematika itu sebagai ilmu yang sangat sulit, tetapi ilmu yang sangat mudah. Jadi mari kita bergandeng tangan untuk mempelajari matematika, karena matematika adalah ilmu nyata dan ilmu pasti. Oke, sekian dan terima kasih.